semoga Allah memberikan selawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para nabi yang lainnya. Beliau di sini menyebutkan poin yang ketiga, pokok landasan yang ketiga. Landasan yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal nabinya, yang kedua mengenal agamanya, yang ketiga mengenal nabinya. Mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengenal dan mengetahui bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang Allah utus sebagai penutup seluruh para nabi. Mengapa dia penutup seluruh para nabi, bukan penutup seluruh para rasul? Kalaulah pintu kenabian telah tertutup, maka tidak akan pernah terbuka pintu kerasulan. Karena seorang tidak menjadi rasul kecuali dia melewati masa kenabian. Sehingga Nabi SAW menjadi penutup para nabi, sekaligus penutup para rasul. Yang beliau memberikan berita gembira bagi orang yang mau taat dan patuh dengan apa yang beliau ajarkan, dan memberikan ancaman yang keras bagi manusia-manusia yang membangkang dan menolak akan ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawa cahaya, membawa petunjuk. Barang siapa yang mengikuti cahaya dan petunjuk beliau, maka dia selamat. Bahkan barang siapa yang berpaling dari cahaya dan petunjuk beliau, maka dia pasti akan binasa. Beliau manusia terbaik dari seluruh manusia yang pernah ada di muka bumi ini, termasuk ayahnya Adam alaihissalam. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Dan beliau rasul terbaik dari seluruh para rasul yang pernah Allah utus di muka bumi ini. Beliau nabi terbaik dari seluruh para nabi yang pernah Allah angkat manusia menjadi nabi di muka bumi ini. Nabi SAW pernah ditanya tentang jumlah nabi tersebut. Maka Nabi menjelaskan jumlah nabi itu 124.000 nabi. Sedangkan jumlah rasul 311-an rasul. Dari seluruh nabi dan rasul tersebut, yang terbaik diantaranya ulul azmi. 5 orang, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Muhammad SAW. Terbaik di antara mereka adalah Khalil Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terbaik dari 2 Khalil ini adalah Muhammad ibn Abdullah, Nabi terakhir yang Allah utus di muka bumi, pengikutnya paling banyak, dan pintu surga tidak dibuka kecuali untuknya. Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya, beliau mengetuk pintu surga, bahwa surga tidak dibuka kecuali untuk manusia yang bernama Muhammad ibn Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yaitu Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, dia nabi, dia juga rasul, tapi dia manusia yang tidak pantas dipertuhankan. Dia hamba yang tidak pantas dipertuhankan. Dia nabi dan rasul sekaligus seorang hamba. Nabi dan rasul yang pantas untuk diikuti, dipatuhi dan ditaati. Tapi beliau seorang hamba yang tidak pantas dipertuhankan. Karena ada orang-orang yang mempertuhankan Nabi, seperti Isa alaihissalam dipertuhankan, berlebihan. Atau bahkan ada orang yang melecehkan Isa alaihissalam dengan mengatakan anak zina. Orang Yahudi mengatakan Isa anak zina. Orang Nasrani berlebihan di dalam memuji Isa sehingga diangkat menjadi anak Tuhan, atau bahkan dialah Tuhan itu. Bisa dipahami cuma? Agama Islam agama pertengahan. Nabi adalah nabi, rasul adalah rasul. Nabi dan rasul dia diposisikan sebagai seorang nabi dan rasul. Dia hamba yang tidak pantas dipertuhankan, dia nabi dan rasul yang wajib dipatuhi dan ditaati. Itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hamba Allah mengalami sakit, mengalami kesedihan, beliau juga merasakan yang demikian. Beliau sakit, beliau merasa sedih, beliau ketimpa musibah. Ini Nabi SAW. Sebagaimana manusia butuh makan, butuh minum,
adanya butuh pasangan. Nabi kita melakukan hal yang sama. Beliau butuh makan, beliau butuh minum. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menikah. Sebagaimana manusia diperintah ibadah, beliau juga diperintah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang membedakan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul yang pantas dipatuhi, diikuti. Bagaimana kita beragama, ikutlah dengan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikuti jalan. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan cintai kalian. Jadi bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya bukan berkreasi dalam ibadah, bukan. Tapi mencontoh dan menteladani dalam ibadah. Seperti apa yang Nabi SAW ajarkan. Nabi katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salat kalian seperti aku salat. Seperti kalian melihatku salat. Ambil cara ibadah manasik haji kalian sebagaimana manasik hajiku. Mencontoh dan menteladani. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari, dalam Muslim disebutkan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang amalan tersebut bukan dari kami, bukan dari tuntunan dan ajaran kami, maka amalan itu sia-sia, akan ditolak di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita harus mengenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nggak bisa mengenal agama Allah, nggak bisa mengenal Allah tanpa perantara Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, beliau adalah seorang Nabi yang tidak pantas disembah. Beliau wajib ditaati dan dimuliakan. Maka bagi orang yang mukallaf, kembali kepada muslim dan muslimah, yang mukallaf wajib untuk mengetahuinya, mengimaninya, mencintainya, mentaatinya, mengagungkannya, memuliakannya, meletakkan dirinya sesuai dengan posisinya sebagai seorang nabi dan rasul. Sekaligus dia adalah seorang hamba. Kalau ada nama beliau disebut, kita diperintahkan untuk berselawat kepadanya. Ini banyak orang sudah lupa jemaah sekalian. Bahkan terkadang naudzubillah, kaum yang mengaku dirinya ahli sunnah, yang mengaku dirinya sunni, dia sendiri ketika nama nabinya SAW disebut, dia nggak berselawat. Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, "Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Orang yang paling pelit itu bukan yang simpen duitnya di kantong, bukan. Bukan yang nggak mau traktir temannya, bukan. Kata Nabi SAW, yang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, dia nggak mau berselawat kepada aku. Makanya disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin bahwasanya orang yang paling banyak selawat kepada Nabi SAW adalah ahli hadis. Hum ahlu sunnah, ahli hadis. Karena setiap kali mereka menghafal lafaz Nabi dalam ucapan Nabi SAW sabdanya, meski dia sebut nama Nabi SAW dan meski dia berselawat kepada Rasul SAW. Makanya kata Nabi SAW, "Akrabu minni yaumal qiyamah manzilatan, akrabu minni yaumal qiyamah majlisan akrabu minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat nanti duduknya sama aku, kata Nabi SAW, di hari kiamat, mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Ini jemaah, jangan sampai kita dituduh orang yang nggak suka selawat sama Nabi. Bisa dipahami? Karena tuduhan itu terlontar kepada kita. Itu orang-orang sunnah itu nggak mau dia berselawat sama Rasul. Siapa bilang? Kita bercontoh, kita berselawat kepada Rasulullah SAW, tapi ingat, selawat itu ada tuntunan dan ajaran. Karena selawat ibadah. Ibadah harus mencontoh, menteladani. Ingat jemaah, ibadah harus mencontoh dan menteladani. Nabi SAW pernah mengabarkan kepada para sahabat tentang bagaimana mengucapkan salam. Para sahabat SAW ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallimu alaika." Wahai Rasulullah, kami sudah paham gimana cara kami ucapkan salam kepadamu. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Nabi Allah.
Kami sudah tahu cara mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Sekarang ajarkan kami bagaimana kami berselawat kepadamu. Ini jemaah sekalian, selawat yang diajarkan oleh Nabi langsung. Yang bertanya sahabat langsung, selawat terbaik. Karena sekarang banyak selawat palsu. Banyak selawat apa? Palsu. Diada-adakan. Yang mana selawat itu jatuh kepada ungkapan-ungkapan kesyirikan. Sehingga dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Ya kan? Meminta kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, Qul, katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini selawat terbaik yang langsung Nabi SAW ajarkan. Bayangkan jemaah sekalian, ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita penting belajar agama ini. Dan kita nggak bisa mengetahui kebenaran agama ini kecuali dengan wahyu dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang disampaikan oleh Rasul SAW. Disambung lisan oleh para sahabat karena mereka yang duduk menyimak, mendengar, menyaksikan ketika wahyu turun dan mereka pertama manusia yang mempraktekkannya. Mereka orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah yang Allah katakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Orang-orang terdahulu yang mereka masuk Islam lebih awal dari kalangan muhajirin, penduduk Mekah yang berpindah dari Mekah ke Madinah, wal ansar dan penduduk Madinah yang belum pernah bertemu Rasul SAW, tapi mereka membela Rasul SAW masuk Islam sebelum bertemu Rasul SAW. Itu penduduk Ansar yang mereka adalah orang-orang masuk Islam sebelum bertemu dengan Rasul SAW. Mereka ridha dengan Allah, Allah ridha dengan mereka. Kita disuruh ikut beragama seperti agama mereka. Nah, kalau kita tidak mengenal Nabi SAW, pastikan agama kita akan terabaikan. Atau masuk agama yang bukan bagian daripada agama. Ingat jemaah, saya mau bertanya sama teman-teman sekalian. Islam sudah sempurna atau belum? Sudah. Suatu yang sudah sempurna butuh ditambah atau butuh dikurangin? Atau dia biarkan begitu saja? Biarkan begitu saja. Gak usah ditambah, gak usah dikurang. Sehingga ketika Allah turunkan firman-Nya di hari Arafah, di bulan Dzulhijjah seperti bulan kita ini. Di hari Arafah, di padang Arafah, Allah turunkan firman-Nya dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini yaitu hari Arafah, kami sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan kami sempurnakan untuk kalian nikmat. Dan kami ridha kalian beragama dengan agama Islam. Kata Imam Malik Ibni Anas rahimahullah ta'ala, "Ma lam yakun yawma idzin dinan fala yakun al-yawma dinan." Ketika pada hari itu, ketika ayat itu diturunkan menunjukkan Islam telah sempurna, bukan bagian daripada agama hingga hari ini, tidak akan pernah menjadi bagian daripada agama. Bisa dipahami jemaah? Makanya dulu pernah saya sampaikan ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketika dia dalam kesendiriannya duduk di tempat gelap, tiba-tiba muncul cahaya yang besar di atas arsy, di atas sebuah singgasana. Kemudian cahaya itu berkata, "Wahai Abdul Qadir Al-Jilani, laqad halaltu laka ma lam yakun uhallil ghairik." Oh, kama qala. Wahai Abdul Qadir Jailani, aku telah halalkan untukmu sesuatu yang aku haramkan untuk selainmu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "A'anta Allah alladzi la ilaha illahu?" Apakah betul engkau Allah yang tidak ada sesembahan yang pantas diibadai, yang berhak diibadai kecuali engkau? Dia katakan, iya. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? "Ikhsha anta ya aduwallah." Celaka engkau wahai musuh Allah. Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa mengatakan tersebut? Dijawab oleh cahaya itu.
Faida sarat zulma, tiba-tiba cahaya itu pecah, kemudian menjadi kegelapan. Kemudian dia berkata, wahai Abdul Qadir Al-Jailani, engkau telah selamat dari ucapan-ucapan yang manusia-manusia 70 sepertimu tidak selamat. Aku halalkan kepadamu sesuatu yang aku haramkan untuk selainmu. Abdul Qadir Al-Jailani ditanya, kenapa kamu bisa selamat? Apa kata iblis itu? Atau cahaya yang berubah menjadi kegelapan itu? Dia berkata, ya, bi'ilmika, dengan ilmumu engkau bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Bagaimana bisa? Nabi sudah meninggal dunia, wahyu telah terputus, sesuatu yang halal sudah ditetapkan halal, sesuatu yang haram sudah ditetapkan haram, kemudian dihalalkan untuk Abdul Qadir Jailani sesuatu yang diharamkan untuk selainnya. Nah sekarang ada orang seperti itu. Kalau saya minum ini, oh bagi saya itu ini adalah air putih biasa. Kalau kamu ngelihatnya itu khamar. Kenapa? Kamu baru syariat. Saya sudah ma'rifat. Ada kedemikian? Ada. Sehingga dia nggak butuh sholat. Sesuatu yang tadinya untuk orang manusia itu haram, baginya halal dibalik. Kok bisa demikian? Itulah ucapan iblis ketika berbicara kepada Abdul Qadir Jailani. Dan ingat jemaah sekalian, Abdul Qadir Jailani ini dikatakan wali-wali Allah ya. Wali-wali Allah. Ini yang diceritakan oleh orang-orang sufi. Kebanyakan mereka seperti itu. Tapi disebutkan yang demikian oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Menceritakan bagaimana kesendirian Abdul Qadir Jailani. Ketika dia melihat demikian. Dia nggak hanyut dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan alasan sekarang dihalalkan untukmu. Kok bisa demikian? Karena ilmu dia bisa membedakan. Karena ilmu, mempelajari agama. Nggak mungkin syariat ini sudah sempurna, sudah ditutup nabinya, wahyu sudah nggak turun lagi. Ummu Salamah pernah ketika dikunjungi oleh Abu Bakar As-Siddiq, dikunjungi oleh Umar bin Khattab, menangis dia. Ditanya, wahai Ummu Salamah, apakah kamu menangis karena wafatnya Rasulullah? Dia katakan, di antara sebab saya menangis wafatnya Rasulullah. Tapi ada hal yang paling menyedihkan dibandingkan wafatnya Rasulullah. Apa itu? Terputusnya wahyu dari langit. Kalau sudah terputus wahyu dari langit, tidak akan lagi ada wahyu setelah kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhenti. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas petunjuk yang terang benderang. Malamnya seperti siang, tidak seorang yang melenceng darinya kecuali akan binasa. Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya kami ini diajarkan Rasulullah SAW tentang agama ini sampai burung yang mengepakkan sayapnya di langit diajarkan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika dia datang ke negeri Persia, kemudian ditanya kepada rajanya, kemudian apa yang dikatakan? Ya Salman, a'allamaka nabiyuka hatta al-khira'ah. Wahai Salman, apakah nabimu mengajarkan kepadamu sampai cara buang hajat? Kata Salman, ya. Kami diajari oleh Nabi kami sampai cara buang hajat. Kalau kami buang hajat, kami nggak boleh menghadap kiblat, nggak boleh cebok pakai tangan kanan, tidak boleh cebok pakai kotoran dan tulang. Lihat cuma cara cebok ada diajari, nggak mungkin cara agama nggak diajari. Mana lebih mulia, urusan cebok atau urusan agama? Jelas agama ini nggak ada yang samar. Jelas kata Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Ustaz, bukankah ada yang syubhat? Betul, memang syubhat itu ada. Tapi kata Nabi SAW, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi SAW katakan bahwasanya yang halal jelas, yang haram jelas, ada yang syubhat. Gak banyak orang tahu tentang syubhat tersebut, tapi Nabi kasih ilmunya. Waman taraka syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Orang yang meninggalkan syubhat berarti dia sudah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Ada enggak ilmunya berarti? Ada. Yang halal sudah ada ilmunya jelas, yang haram sudah ada ilmunya jelas. Sekarang yang syubhat bagaimana? Kata Nabi SAW, kalau jatuh dalam syubhat berarti jatuh yang diharam. Kalau dia tinggalkan yang syubhat berarti dia selamatkan agama dan kehormatannya. Berarti sudah dijelaskan. Nggak ada yang tersisa untuk agama kita. Maka Nabi SAW ini kita harus mengenalnya, ya, kita harus mengetahuinya. Nabi SAW, ya, beliau meninggal dunia
pada usia 63 tahun. Dan Nabi SAW memberikan gambaran bahwasanya umat ini umurnya cuma 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Ingat jemaah, Nabi SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku itu cuma 60 hingga 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Berarti kita perhatikan, untuk yang 60 tahun dan 70 tahun jemaah, kita bersungguh-sungguh mencarinya. Betul? Tapi di sana ada kehidupan setelah kehidupan ini. Kehidupan yang tidak ada henti-hentinya. Tidak ada kematian di sana. Di sana cuma ada dua. Apakah dia kebahagiaan ataukah dia kesengsaraan? Kalau untuk yang abadi kita tidak bersungguh-sungguh, berarti celaka kita. Untuk yang sederhana, dunia ini yang sederhana, kita sungguh-sungguh bekerja dari pagi, siang, sambung sampai malam, kurang dilemburkan sampai malam, sampai pagi lagi. Kadang-kadang bekerja itu sampai dia nggak pulang, sampai dia luar kota kesana kemari dan seterusnya. Siang dan malam jemur punggungnya untuk dunianya. Untuk dunianya yang cuma 60 hingga 70 tahun. Betul ya? Ini yang sabdakan Nabi SAW. Tapi pertanyaannya, untuk akhirat kita, apakah kita sungguh-sungguh seperti kita mencari dunia? Nah, ini introspeksi dalam diri kita. Introspeksi. Karena Nabi SAW umurnya cuma 63 tahun. Selepas itu jemaah kita tinggal semua ini. Dunia dikatakan dunia lidunuwiha. Karena memang rendahnya itu. Dunia itu. Terkadang Allah misalkan dunia seperti air. Terkadang Nabi SAW misalkan dunia seperti sayap nyamuk. Terkadang Nabi SAW memisalkan dunia seperti bangkai anak kambing yang cacat. Ini permisalan dunia. Maka Allah berikan dunia kepada siapa yang dia cintai, kepada siapa yang dia benci. Tapi Allah nggak berikan keimanan kecuali untuk yang dia cintai saja. Innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa man la yuhib. Allah kasih dunia kepada orang yang dicintai dan kepada yang dia tidak cintai. Wala yu'ti iman illa man yuhib. Allah nggak berikan keimanan kecuali siapa yang dia cintai saja. Nabi SAW sebutkan dalam sabdanya, Innallaha yabghadu birajulin alimu bid-dunya. Allah benci sama seseorang paham urusan dunia, jahil bil akhirah, bodoh dalam urusan agama. Pinter kalau cerita dunia dia pakarnya. Kita lihat ya, banyak pakar-pakar dunia, betul ya? Suruh sholat bingung dia. Suruh berwudu bingung dia. Kok bisa demikian? Itulah orang yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar. Kewajiban ini jemaah ainiyah, kewajiban aini yang mesti kita mempelajarinya, mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jamaah sekalian, kita tidak akan tahu jalan kebenaran kalau kita tidak melewati jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau yang memberikan petunjuk jalan kebenaran itu. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan beliau hadi ila siratim mustaqim. Engkaulah wahai Muhammad yang memberikan jalan kepada jalan yang lurus. Seseorang tidak akan selamat dari neraka kecuali ikut dengan jalannya, mengikuti petunjuknya. Dia yang membawa rahmat dari Allah Azza wa Jalla, membawa petunjuk. Orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah, cepat atau lambat ikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Orang yang tidak mengerti pokok agama ini jemaah, mengenal Allah, mengenal agama, pasti dia tidak akan mengerti dengan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mengerti kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang membela mati-matian untuk kita. Untuk orang-orang yang belum pernah berkurban, Nabi pernah berkurban untuknya. Untuk orang-orang yang belum pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah merindukannya, Nabi pernah merindukannya. Untuk orang-orang yang tidak pernah berselawat mendoakan Rasul, Rasul pernah berselawat dan mendoakannya. Coba bayangkan jemaah. Ini kepedulian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menyeberang Sirat, melihat umat yang menyeberang Sirat berjatuhan, Nabi mengatakan ummati ummati salim salim. Ya Allah, umatku ya Allah, selamatkan selamatkan. Itu Nabi kita. Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kerahmatan. Ya, ini adalah perkara penting yang wajib kita ketahui. Pokok yang paling penting yang harus kita ketahui.
Karena kita nggak bisa mengenal Allah, tidak bisa mengenal agama kecuali dengan mengenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita memiliki beberapa nama. Memiliki beberapa nama. Nama-nama itu nama-nama yang mulia. Nama yang pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 144. Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang telah berlalu darinya rasul-rasul sebelumnya. Ingat jemaah sekalian, nama Muhammad tidak pernah Allah sebut dalam Al-Quran kecuali Allah gandengkan kenabian dan kerasulan. Kalau Adam disebut ya Adam, Hud disebut ya Hud, Daud disebut ya Daud, namanya nggak digandengkan dengan kenabian dan kerasulan. Allah ingin mengangkat nama nabinya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutan namamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat namanya di masa hidupnya. Mohon maaf, sebelum beliau hidup, sebelum beliau lahir, namanya disebut oleh siapa? Oleh Isa. Allah katakan di dalam firman-Nya dalam surah Saffat ayat 6, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sudah disebut namanya. Di antara nama Nabi kita yang mulia Ahmad. Nama itu dipuji sebelum kelahirannya. Disebutkan oleh para ulama, jarak antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Isa alaihissalam itu 5 abad. Berapa tahun itu 5 abad? 500 tahun. Sebelum kelahiran Nabi sudah disebut namanya, sudah dipuji dia, sudah disanjung dia. Oleh karena itu, ketika paman Nabi SAW mengajak Nabi SAW menuju ke mana? Ke Syam, bertemu dengan seorang rahib. Rahib itu sudah kenal Muhammad. Sebelum dia lahir sudah dikenal. Betul? Oh, ini Nabi. Hati-hati, jangan bawa anak kecil ini di sini. Nanti akan dibunuh sama orang-orang itu dan bla bla bla. Makanya Allah katakan, ceritakan tentang orang Yahudi, tentang mereka ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran. Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengannya. Dengan siapa? Muhammad. Sebagaimana mereka kenal anak kandung mereka sendiri. Saking mereka mempelajari tentang dirinya Muhammad SAW. Itu harapan mereka sebelum kehadirannya. Begitu sudah hadir, benci dia. Ya? Karena apa? Hasadan fi qulubihim. Karena hasad dalam hati mereka. Karena mereka melihat keturunan para nabi dan rasul yang ada itu dari orang-orang keturunan Bani Israel yang ada. Begitu Muhammad bukan dari Israel. Dari siapa? Dari Ismail. Ismail dari Ibrahim. Ibrahim bapaknya para nabi. Bisa dipahami jemaah? Dan dia orang Arab. Maka permusuhan orang Islam dengan orang Yahudi, dengan Nasrani bukan karena tanah, bukan karena bisnis, bukan karena dunia, bukan karena harta, tapi karena agama. Dan Allah singkap isi hati mereka. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'u millatahum. Ini yang Allah kabarkan. Allah buka isi hati mereka dari langit ke-7. Allah katakan, mereka Yahudi dan Nasrani gak akan pernah ridho sama kalian sampai kalian betul-betul ikuti jalan mereka. Ternyata benar. Sekarang banyak umat Islam ikuti jalan mereka. Kata Nabi SAW, la tatadbi'anna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan ikut sunnah orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak kalian akan ikut. Ditanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi apa? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Banyak urusan agama ini sekarang jamaah niru-niru. Betul nggak? Di sana ada perayaan tahunan. Kalau perubahan tanggal pada tahun pertama, tanggal berapa tuh? Tanggal 1. Menunggu perubahan 3, 2, 1, banyak. Yang merayakan siapa? Mereka atau kita? Mereka atau kita? Jujur, kita. Mereka nggak rayakan itu. Itu kan perayaan mereka. Kok kita ikut-ikut perayaan mereka?
Oh, kita nggak boleh Ustaz ikut-ikut perayaan mereka. Jadi bagaimana? Kita kan punya sendiri kalendernya. Kalender apa? Hijriah. Maka dia buat perayaan 1 Hijriah. Mohon maaf, 1 Muharram. Buat sendiri perayaannya. Bukankah ini ikut cara gaya agama mereka? Perayaan dalam Islam cuma 3 jemaah, nggak ada lain. Nabi SAW ketika beliau sampai ke negeri Madinah, melihat orang-orang melakukan perayaan-perayaan, Nabi SAW mengatakan, laqad abdallahu alaikum aidain. Sungguh Allah telah memberikan ganti kepada kalian perayaan yang lebih indah, lebih bagus daripada dari yang ini. 2 perayaan. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Ini pesta rakyat kaum muslimin, 2 ini. Kalau ulama menyebutkan yang ketiga Idul Jum'ah. Makanya semua Jumat itu datang ke masjid semua ke masjid. Kan gitu ya, merayakan hari raya mereka. Sekarang kita nggak tahu dengan hari raya kita. Begitu hari raya kita nggak mau ikut pesta. Besok kan ada kurban kan? Ya, bentuk pesta kita apa? Berkurban kan? Besok kita jemaah kita pelajari. Kenapa saya nggak berkurban? Apa sebabnya? Nggak mampu. Coba kita cek besok. Betul nggak dia mampu atau tidak? Antum pastikan besok antum hadir. Sehingga antum tahu saya mampu atau tidak. Sehingga kita tahu kita betul-betul mampu atau betul-betul tidak mampu. Itu pesta kita jemaah. Kan gitu ya. Nah, ini ajaran Nabi SAW yang kita banyak nggak tahu. Nabi kita SAW diantaranya nama yang lain beliau adalah Al-Mahi, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Al-Mahi yang menghapus seluruh agama yang dibawa oleh orang-orang sebelum Nabi SAW, kemudian didatangkan agama kita, Nabi kita yang mulia SAW, agama Islam. Kemudian Al-Hashir, Al-Hashir yang menggiring manusia di bawah kaki Nabi SAW ketika di Yaumul Mahsyar. Al-Aqib sebagai penutup para nabi. Dan demikian disebutkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, li khamsatun asma. Aku punya 5 nama, kata Nabi SAW. Yang pertama, ana Muhammadun wa Ahmadun. Saya itu nama saya Muhammad, nama saya juga Ahmad. Wa anal mahi alladhi yamhullahu bihil kufur, bil kufur. Dan aku adalah mahi yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus kekufuran-kekufuran. Wa anal hashir, dan aku adalah hashir alladhi yahsyurun nas ala qadami, yang membawa manusia nanti di mahsyar di bawah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anal aqib, dan aku adalah aqib, penutup dari seluruh para nabi. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Baik jemaah sekalian, di antaranya ada nama-nama yang lain. Terus katanya cuma 5 Ustaz. Bagaimana menentukan kenapa lebih dari 5? Imam Ibnu Hajar mengatakan penyebutan 5 tersebut bukan membatasi. Kata Imam Ibnu Hajar, tapi untuk mengagungkan nama yang lebih dikenal. Ada nama nabi yang tidak dikenal oleh sebagian ulama, sebagian manusia. Di antaranya Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil disebutkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan qara'tu fit Taurati sifatan Nabi SAW. Atau Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, beliau berkata, aku membaca di dalam Taurat sifat Nabi SAW, yaitu Muhammad Rasulullah, abdi wa rasuli, hambaku dan rasulnya. Samaituhul Mutawakkil, aku namakan dia dengan nama yang bernama Mutawakkil. Walaysa bifadhin wala ghalid, dan dia tidak kasar dan tidak juga berlaku keras. Nama yang lain Al-Muqaffi, kemudian Nabiyyu At-Taubah, kemudian Nabiyur Rahmah, kemudian Nabiyul Malhamah. Yang demikian disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana Muhammadun wa Ahmadun wal Muqaffi wa Nabiyyut Taubah wa Nabiyyur Rahmah. Dalam riwayat lain wa Nabiyyul Malhamah. Nama lain beliau adalah Mukhtar. Nama lain beliau adalah Mustafa. Nama lain beliau adalah Syafi' al-Musyaffa'. Nama lain beliau adalah Sadiqul Masduq. Yang demikian disebutkan di dalam berbagai kitab. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Ini jamaah yang disebutkan oleh para ulama nama nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita tahu cuma namanya Muhammad sama Ahmad. Ya kan? Pelajari. Kita biar kita mengetahuinya. Mohon maaf, ini sudah lewat waktunya.
Sebetulnya masih panjang perjalanan kita tentang Nabi SAW dari kelahiran sampai wafat. Kita harus tahu bagaimana perjalanan Nabi SAW. Baik, kalau ada yang bertanya kasih dua pertanyaan. Setelah itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis, insya Allah. Dan besok insya Allah jam berapa? Jam 9.15 waktu duha. Selepas sholat duha kita akan kajian kitab fikih praktis ibadah kurban. Insyaallah kita akan pakai kitab itu dan kitabnya udah di-share. Sudah di-share. Share PDF. Boleh dilihat pakai handphone enggak apa-apa. Baik, ada yang mau bertanya teman-teman sekalian? Baik, silakan kepada jemaah dan kesempatan kali ini 2 pertanyaan khusus ya, untuk 2 pertanyaan saja. Insyaallah ditunggu ini sesi tanya jawab. Ini teman-teman, di sesi tanya jawab saya dikasih kopi cuma. Teman-teman di Langsa kalau ngasih kopi itu ngelihat saya ngedrop. Kalau pas nggak ngedrop kasih kopi bisa sampai jam 12. Baik teman-teman silakan. Jika tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian, mungkin ada salah ucap, kata-kata, susunan kata yang kurang tepat. Maka kami mohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla, kami mohon ampun. Allah dan Rasul yang terbebas dari kekeliruan dan kesalahan. Kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.